APHP itu berdiri atau lahir pada tahun 1975. Namanya bukan APHP, tapi teknologi hasil pertanian. Di situ disatukan antara penguasaan mutu dan pengolahan hasil pertanian, bersatu materi-materi pelajaran. Seiring berjalannya waktu, akhirnya terbentuklah dua kompetensi keahlian, yaitu penguasaan mutu hasil pertanian dan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Itu sekitar tahun 2013. Fasilitasnya banyak, dari peralatan, gedung. Nah, di sini di gedung itu terdiri dari beberapa laboratorium. Ada laboratorium pengolahan hasil pertanian, ada laboratorium penguasaan mutu hasil pertanian, ada laboratorium khusus unit produksi. Di situ akan mengolah berbagai macam hasil olahan nanti yang akan dijual di, kita punya toko namanya Teva, ya. Di situ akan dijual beberapa produk yang dihasilkan oleh anak didik kami. Mata pelajaran produktif hanya ada 3. Produktif itu 3, ada penanganan bahan hasil pertanian, ada dasar proses pengolahan hasil pertanian, ada penguasaan mutu hasil pertanian. Akan tetapi mapel di jurusan APHP dan PMHP itu waktu kelas 10-nya sama semua pas masuk. Ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, ada muatan kejuruan. Nah, muatan nasional itu dan muatan kewilayahan itu semuanya materi mapel-mapel di luar non produktif, ya, di luar produktif. Tapi kalau kejuruan ada yang mapel yang tidak hanya produktif, itu wajib lulus, yaitu materi simulasi digital, fisika, kimia, biologi, itu wajib lulus. Kalau itu tidak lulus, tidak kompeten di atas KKM, dia tidak akan naik kelas. Di fisika, kimia, biologi, sama simulasi digital. Kalau yang kejuruan tadi ada penanganan bahan, ada dasar proses, dan penguasaan mutu. Itu semua juga harus di atas KKM. Cara belajar di SMK 2 khususnya jurusan APHP hampir sama sebetulnya dengan yang lain. Khususnya yang produktif harus menggunakan baju kerja, harus menggunakan alat keselamatan kerja. Jadi pas waktu praktek anak-anak harus membuat dulu dia mau bekerja apa, itu namanya prosedur kerja, dia harus buat dulu cara belajarnya itu. Kemudian setelah itu harus membuat laporan. Itu kalau belajar produktif. Akan tetapi kedisiplinan itu yang penting. Dia harus tepat waktu. Masuk jam 7. Kalau belajarnya tatap muka, pulang jam 3. Istirahat diselingi jam-jam tertentu, harus tepat waktu. Istirahat pas istirahat. Jangan pas pelajaran istirahat. Nanti akan kena sanksi. Kemudian baju sekolah pun harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau praktek harus menggunakan baju kerja. Baju kerja di PM yang menggunakan jas lab. Baju kerja di lab pengolahan menggunakan baju kuk atau celemek. Kemudian sabuk, kemudian lokasi, semua perlengkapan atribut anak harus digunakan. Dan yang terpenting itu kaos kaki. Paling senang anak-anak menggunakan kaos kaki hitam atau warna-warni. Saya tidak tahu kenapa itu mereka suka seperti itu. Ada yang laki-laki menggunakan kaos kaki pink. Padahal harusnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu menggunakan putih. Kayaknya hitam itu untuk hari Jumat kali ya. Atau hari Rabu pramuka menggunakan hitam, selanjutnya putih. Tapi selalu dilanggar. Saya tidak tahu kenapa. Semoga besok anak-anak siswa baru tidak melanggar itu. Guru produktif khusus yang kelas 10 ada 3 orang.
namanya ada Bu Ana Widanarti SPD, kemudian yang mengajar penguasaan mutu Bu Kristina Bakara, apa gelarnya panjang, lupa saya. Nanti di kelas 2 ada lagi guru yang lain, namanya Pak Naryana, dan guru baru namanya Siti, apa lupa Ibu. Lulusan dari jurusan pengolahan hasil pertanian sebetulnya diinginkan oleh kami dan oleh negara juga, dia itu menjadi wirausahaan sejati, tidak untuk menjadi pekerja sebetulnya, akan tetapi bukan untuk kuliah tapi untuk bekerja, tapi berwirausaha sendiri. Tapi kalau mau kerja di perusahaan juga itu akan lebih baik. Jadi lulusan dari APHP kebanyakan bekerja di perusahaan-perusahaan makanan seperti Indofood, Mayora, ada Sambung Jiwo itu olahan minuman, kemudian ada juga yang kuliah, ada juga yang wirausaha. Wirausaha kebanyakan wirausaha bidang makanan. Dia jualnya secara online maupun lewat door to door. Prestasi yang diperoleh untuk APHP itu alhamdulillah dia bisa menjuarai tingkat nasional lomba keterampilan siswa, juara 3 untuk seluruh Indonesia. Kemarin itu kita mempromosikan atau mencetak produk yang namanya Brontekim, brownies dari tepung kimpul, mendapat juara 3 tingkat nasional. Sebelumnya juga pernah juara 3 waktu di Bali itu tahunnya saya lupa. Kemudian 2 tahun berturut-turut kami mendapatkan juara tingkat kota maupun tingkat provinsi untuk lomba ketahanan pangan. Itu juara 1 dan bagi tingkat kota maupun tingkat provinsi. Harapan saya untuk siswa baru, intinya kalau misalkan nanti tetap belajar online maupun tetap di sekolah, yang penting semangat. Kemudian jangan ada lagi kata-kata saya terjerumus untuk masuk ke jurusan ini. Pokoknya satu kuncinya, jalani hari-harimu dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak calon siswa, kamu belum jadi siswa ya, kamu masih calon. Semoga besok jadi siswa beneran. Nah, besok kalau kamu sudah menjadi siswa SMK Negeri 2 jurusan APHP, Ibu harapkan kalian tetap selalu sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap belajar di masa pandemi. Belajar di masa pandemi, kalian nanti akan belajar dari rumah. Tolong kejujuran harus diutamakan. Kalau nanti ada kejujuran dan kedisiplinan. Kedisiplinan dalam hal waktu. Kalau ada tugas-tugas harus kamu pelajari lewat pembelajaran online, kamu harus melakukan itu. Misalkan harus menonton video atau melihat materi-materi yang diberikan oleh guru kalian, atau harus mencari dari berbagai sumber. Tolong dicari dengan benar dan diserahkan tepat waktu. Dan nanti kalau ada tes, tolong jangan buka itu namanya buku, jangan menanyakan ke orang tua ataupun ke seseorang yang ada di dekat kalian. Tanyakan pada diri sendiri. Jujur akan lebih baik hasilnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.